Pemirsa, welcome to Kingdom Theory Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekspedisi kapal perang Singasari ke kerajaan-kerajaan Melayu tahun 1197 Saka. Kisah ini kami ambilkan dari sumber yang valid, yaitu buku Pustaka Raja Ibumi Nusantara, yang buku ini ditulis pada tahun 1600-an Masehi, sehingga sudah hampir 400 tahun lamanya buku ini ditulis dan masih dibahas sampai dengan saat ini. Setelah hampir 4 abad lamanya buku ini selesai ditulis dan masuk ke percetakan pada zaman dahulu kala. Namun sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel Kingdom Theory ini. Terima kasih pemirsa. Pada tahun 1197 tahun Saka, menurut buku Pustaka Raja Ibumi Nusantara, bukan Pustaka Raja-Raja ya, Pustaka Raja Ibumi Nusantara, pada tahun 1197 Saka, Raja Singasari Sri Maharaja Kertanegara mempersiapkan bala tentaranya menuju ke negeri Melayu yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Laut Singasari, yaitu Sang Kebo Anabrang. Juga di dalam kapal tersebut terdapat bala tentara Singasari yang berangkat dengan segala peralatan perang dan perlengkapannya. Bala tentara Singasari yang berangkat ke seberang ke daerah negeri-negeri Melayu di daerah Sumatera, Semenanjung, dan pulau-pulau di sekitarnya ini. Di antaranya sebenarnya yaitu misinya ingin menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan Melayu di sana, kerajaan Perlak, dan kerajaan-kerajaan yang ada di pulau-pulau di bumi Nusantara, terutama di bagian Nusantara bagian barat. Selain itu, keberangkatan Sang Kebo Anabrang ke daerah Sumatera, Semenanjung, Malaysia, dan lain sebagainya adalah ingin membawa pulang permaisuri, yaitu Dara Kencana, istri dari Sri Maharaja Kertanegara, karena sang permaisuri ingin tinggal di negeri Melayu, yaitu negerinya. Ternyata permaisuri dari kerajaan Singasari, ya, dari istri dari Sri Maharaja Kertanegara ini adalah orang Melayu, yaitu Dara Kencana adalah Melayu. Nah, makanya misi ini juga ingin membawa pulang permaisuri dari Raja Kertanegara, Raja Singasari ini di Jawa bagian timur untuk pulang kampung ke negerinya karena kangen dengan kampung halamannya. Bala tentara Singasari dijadikan pemimpin bagi kerajaan-kerajaan yang takluk kepada kerajaan Singasari, termasuk negara yang sudah menjadi sahabat, dan meminta agar terus menjalin persahabatan dengan Sri Maharaja Kertanegara. Sebagai sahabat mereka, Angkatan Laut Singasari selalu berkeliling ke negeri-negeri seberang, yaitu, nah ini menurut buku ini juga ya, menurut Pustaka Raja Ibumi Nusantara yang sudah ditulis 400 tahun yang lalu, yaitu ekspedisi Angkatan Laut ini mengunjungi Sangyang Hujung atau Singapura ini ya. Ya, dulu nama untuk Singapura itu nama zaman kunonya adalah Sangyang Hujung karena di ujung pulau ya. Kemudian Tanjung Pura termasuk Bakulapura, Makassar termasuk pulau-pulaunya, Gurun, Seran, dan pulau-pulau di sekitarnya. Termasuk ekspedisi ini juga mengunjungi Sunda di bumi Jawa Barat, Ambon ini mungkin ya, di buku ini tulisnya Ambon,
Maloko, ini mungkin Maluku ya, dan pulau-pulau di sekitarnya, dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu ketika Sultan Perlak diserang oleh bala tentara Sriwijaya Empire, kemudian bala tentara kerajaan Singasari datang ke situ membantu melepaskan kerajaan Perlak yang setelah diserang oleh Sriwijaya untuk bebas dari Sriwijaya. Jadi ternyata kerajaan Perlak berkoalisi atau bersekutu dengan kerajaan Singasari di bawah pimpinan Maharaja Kertanegara. Dan akhirnya bala tentara Sriwijaya melarikan diri karena kalah. Sekali lagi ini bukan kata saya, tapi dari buku Pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara yang telah ditulis hampir 400 tahun yang lalu. Kemudian akibat ini Maharaja dari Cina, ya, Kekaisaran Tiongkok marah karena merasa bahwa Kemaharajan Sriwijaya itu adalah juga sekutu dagangnya yang paling dekat, yang bisa mengamankan ekspedisi atau armada dagang dari Tiongkok. Kenapa disikat oleh kerajaan Kertanegara Singasari ini, sehingga mengakibatkan kemarahan dari Tiongkok, Kekaisaran Tiongkok. Jadi Maharaja Cina marah ketika mengetahui bala tentara Singasari unggul perangnya. Namun kemarahan hanya sekedar kemarahan, kutukan hanya sekedar kutukan. Bala tentara dari Tiongkok atau Cina ini tidak membalas serangan Singasari tersebut, karena pada saat itu juga kondisi ekonomi sedang krisis, dan juga di dalam negeri sendiri di Cina banyak terjadi pemberontakan atau perang saudara. Selain itu, bala tentara Cina juga sedang menaklukkan beberapa negeri-negeri yang jauh di Taiwan dan lain sebagainya. Serta bala tentara Singasari tidak memusuhi bala tentara Cina karena kerajaan Singasari dengan kerajaan Cina bersahabat. Jadi Kekaisaran Tiongkok ini sedikit ambigu dan bingung karena memang Sriwijaya itu adalah sekutu mereka yang paling dekat, setiap tahun mengirimkan utusannya. Juga dengan Singasari dikatakan Kekaisaran Tiongkok juga punya hubungan yang sangat baik, sehingga bingung. Padahal antara Tiongkok dengan Singasari, antara Sriwijaya dan Singasari ini masing-masing telah mengalami peperangan. Kemudian ketika putri Sri Maharaja Kertanegara dari Permaisuri Dara Kencana, yaitu Putri Dara Jingga, dijadikan istri oleh sang raja muda Melayu yang bernama Sri Wiswarupaku Mara Putra Raja Melayu Dharmacraya Tribuana Raja Mauli Warmadewa pada tahun 1203 Saka. Jadi Maharaja Kertanegara adalah mempunyai permaisuri atau istri adalah seorang dari Melayu, ya, tentunya keluarga dari bangsawan dari Melayu. Kemudian hasil perkawinan mereka punya anak namanya Dara Jingga. Dara Jingga ini ternyata dikawinkan lagi dengan Raja Melayu, ya, yang bernama Raja Muda Melayu Sri Wiswarupaku Mara, ya, yang merupakan putra mahkota dari Raja Melayu Dharmasraya Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Kemudian Maharaja Sri Kertanegara diberi hadiah arca Amogapasa dan surat dari Raja Melayu tersebut dengan beberapa orang menteri raja, ahli nujum, dan bala tentara Singasari. Jadi telah terjadi hubungan kawin kemawin antara mereka, di mana Maharaja Sri Maharaja Kertanegara, Raja Singasari, telah kawin dengan princess ataupun putri dari kerajaan Melayu, yang kemudian setelah mereka nikah punya anaknya sudah gadis, juga dinikahkan lagi dengan Raja Melayu yang lain. Jadi kawin kemawin antara keluarga-keluarga kerajaan dari Singasari di Jawa Timur dengan keluarga-keluarga kerajaan dari kerajaan Melayu di daerah-daerah Sumatera dan Semenanjung. Kemudian sangat senanglah hati rakyat negeri Melayu dirajai oleh Raja Melayu Tribuana Raja Mauli
Warma Dewa. Jadi inilah pemirsa, ekspedisi dari kapal perang Kerajaan Singasari yang tidak lain tidak bukan adalah ekspedisinya untuk misi perdamaian dan juga untuk membawa pulang atau mudik dari permaisuri Kerajaan Singasari yang merupakan berdarah dari Melayu, ya, yaitu Putri Dara Kencana yang masih merupakan anak putri dari raja-raja di Melayu. Dan mereka sudah berhasil dengan baik, bahkan juga sudah menikahkan lagi anak dari Maharaja Kertanegara ini dengan raja-raja Melayu, ya, atau putra raja Melayu, Darmasraya Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, jangan lupa klik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.